Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Londihana Stefani selaku salah satu pengampu modul 3, yakni pengendalian kualitas produksi pada praktikum perancangan teknik industri 3. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial untuk cara membuat fishbone diagram atau diagram tulang ikan yang mana berisi faktor-faktor penyebab dari defek yang telah terjadi. Oke, langsung saja. Jadi untuk memudahkan teman-teman, bisa teman-teman klasifikasikan dulu jenis defect dari yang sudah teman-teman dapatkan. Nah, di sini saya beri contoh satu saja untuk menghemat waktu. Saya ambil jenis defect kropos. Nah, untuk faktor, di sini teman-teman sesuaikan terdapat apa saja penyebab dari keropos tersebut. Jadi ada 4M, 1E, yakni man, mesin, material, method, dan juga environment. Nah, apabila semuanya ada, maka di sini terdapat manusia, mesin, material, metode, dan lingkungan. Nah, untuk pembuatan fishbone diagram di sini, teman-teman bisa menggunakan bahasa Indonesia saja. Nah, di sini untuk faktornya terdapat 5, tetapi apabila teman-teman hanya mendapatkan seperti faktor penyebabnya hanya dari manusia, atau dari mesinnya, atau dari lingkungannya saja, jadi teman-teman sesuaikan saja, tidak harus lengkap 5 seperti ini. Oke, setelah sudah, identifikasi penyebab dari faktor yang sudah ada. Nah, di sini dari faktor manusia, kita dapatkan yakni yang pertama skill yang kurang. Kemudian ada pengawasan yang tidak memadai. Setelah itu ada kelelahan pekerja. Nah, dari tiga penyebab ini, teman-teman jabarkan lagi. Apa sih faktor dari penyebab yang telah terjadi? Jadi, apa penyebab dari skill yang kurang? Yakni pelatihan dari pekerja yang kurang. Contohnya, kemudian pengawasan yang tidak memadai, itu penyebabnya apa? Penyebabnya yakni kurangnya pengawasan dari pihak atasan atau pihak yang bertanggung jawab. Kemudian ada kelelahan pekerja. Kelelahan pekerja di sini bisa disebabkan oleh beban kerja yang berlebihan. Nah, untuk dari faktor material, mesin, metode, lingkungan di sini teman-teman sesuaikan apa yang ada pada jenis UMKM atau pada tempat penelitian selanjutnya. Di sini kita masuk ke Visio, software Visio. Saya ulangi saja. Nah, di sini kita pilih blank drawing, kemudian kita pilih metric unit, dan kita pilih create. Langsung saja kita sesuaikan kertas dan juga orientasinya, yakni kita menggunakan landscape saja. Kemudian untuk kertasnya kita pakai A4. Untuk margin itu bisa teman-teman sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Oke, langkah pertama yakni kita membuat kepala dari fishbone diagramnya dulu dengan menggunakan Morse. Kemudian teman pilih general dan basic shape saja. Nah, di sini akan muncul basic-basicnya. Nah, di sini kita cari yang segitiga. Oke, kita cari, kita sesuaikan ukurannya. Apabila seperti ini, teman-teman tinggal ubah saja rotasinya. Oke, jadi menghadap seperti ini. Kemudian kita tarik dari tulang utamanya. Kita buat. Nah, oke. Sebelumnya kita sesuaikan dulu berapa faktor yang kita dapatkan tadi. Nah, di sini kan karena kita mendapatkan 5 faktor, jadi kita membuat tulangnya sebanyak 5. Selangkah selanjutnya yakni kita meletakkan faktor-faktor yang ada di sini. Nah, untuk penulisannya yakni faktor yang paling mempengaruhi dari defect ini diletakkan di dekat dengan kepala. Jadi,
Semisal di sini saya dapatkan yang pertama yakni terdapat faktor manusia yang paling menyebabkan jenis defek tersebut, maka kita bisa tuliskan, oke, di sini kita tuliskan manusia. Dan jangan lupa setiap faktor itu teman-teman buat kotak seperti ini agar teman-teman mudah ya nanti untuk membacanya dan juga orang lain juga mudah untuk membacanya. Oke, untuk ukuran itu bisa teman-teman sesuaikan saja, tetapi untuk fontnya tetap menggunakan TNR. Nah, kemudian faktor yang kedua apa? Kita dapatkan mesin. Jadi kita kopikan saja, kemudian kita paste di sini dan kita ganti menjadi mesin. Oke. Selanjutnya faktor ketiga yakni material, metode, dan lingkungan. Oke, untuk penulisannya material kita letakkan di sini. Kemudian ada metode dan yang terakhir ada lingkungan. Setelah dapatkan faktor, 5 faktor, di sini teman-teman jangan lupa mengisikan dari kepala tulang ikan atau apa sih yang menyebabkan faktor-faktor yang kita dapatkan di sini? Karena saya di sini mengidentifikasikan kropos, jadi teman-teman tuliskan kropos di sini. Nah, untuk membedakan, teman-teman bisa lebih besarkan fontnya dan juga warnanya. Nah, untuk warnanya ini bisa diseragamkan merah saja. Nah, jadi di sini merupakan jenis defect, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan jenis defect ini apa? Yakni ada manusia, mesin, material, metode, dan lingkungan. Nah, selanjutnya kita klasifikasikan atau kita identifikasi lagi satu-satu lagi. Di sini karena kita faktornya manusia dulu. Nah, di sini kan terdapat 3 penyebab dari eh, faktor yang disebabkan oleh manusia. Ya, ini ada skill yang kurang, pengawasan tidak memadai, dan juga kelelahan pekerja. Nah, di sini saya mencontohkan nanti satu faktor saja ya teman-teman, agar meminimalkan waktu juga, agar teman-teman tidak bosan untuk melihat video tutorialnya. Jadi langsung saja di sini kita buat 3 penyebab dari manusia. Nah, di sini kita rubah warnanya menjadi biru agar tidak sama warnanya dengan tulang ikan dari faktor utamanya. Ini kita pilih biru. Di sini kita tuliskan skill yang kurang ya tadi teman-teman. Kemudian ada 3 ya tadi, kita buat lagi. Untuk cara pengisian itu menyesuaikan dari teman-teman, enaknya gimana. Yang penting untuk hasilnya itu sama dengan yang sudah saya buat. Yang kedua tadi yakni pengawasan tidak memadai. Kita ganti. Oke, selanjutnya kita buat lagi satu. Nah, untuk eh, arah dari panah di sini, itu teman-teman sesuaikan saja apabila ada 3 atau 4 itu dibuat berlawanan arah. Tapi kalau hanya 2, itu bisa teman-teman buat jadi satu arah saja. Atau boleh apabila teman-teman ingin membuat menjadi 2 arah. Oke, di sini ada kelelahan pekerja. Nah, oke, di sini kan sudah kita dapatkan ya teman-teman untuk faktor yang penyebab yang pertama. Nah, nanti teman-teman buat sesuaikan dengan faktor-faktor yang ada di sini. Nah, setelah itu belum selesai. Setelah teman-teman identifikasi penyebabnya, kita identifikasikan lagi dari penyebab dari yang sudah kita dapatkan itu
apa saja. Karena, contoh di sini ada, penyebab skill yang kurang, kemudian kita jabarkan lagi, apa sih yang menyebabkan skill yang kurang itu? Yakni kita buat panah lagi. Di sini untuk pembuatan panah ini bebas, teman-teman mau di atas atau di bawah. Yang penting, nyambung ya teman-teman dengan panah penyebab dari yang disebabkan faktor tersebut. Nah, untuk di sini kita buat panah seperti yang tadi. Untuk warna, kita rubah jadi orange aja ya. Terus kita lihat lagi apa sih yang menyebabkan skill yang kurang, yakni pelatihan pekerja yang kurang. Kemudian kita tulis. Selanjutnya, yakni pengawasan yang tidak memadai. Apa sih yang menyebabkan, yakni kurangnya pengawasan dari pihak yang terkait. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada kelelahan pekerja. Penyebabnya yakni beban kerja berlebihan. Kita buat lagi. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk pembuatan fishbone diagram, untuk contohnya bisa teman-teman lihat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk pembuatan yang sudah lengkap, bisa teman-teman sesuaikan. Jadi nanti untuk pembuatan fishbone diagram ini, teman-teman membuat berdasarkan jumlah defect yang teman-teman temui. Jadi semisal tadi dengan studi kasus saya mendapat 7 defect, jadi itu saya membuat 7 fishbone diagram juga. Dengan faktor-faktornya disesuaikan lagi, apakah yang mempengaruhi. Jika tidak ada semua, itu boleh saja disesuaikan dengan jenis defect yang teman-teman temui. Seperti itu, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.